Oke, selamat pagi sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato, saya menyapa Anda hari ini dari kota Palangkaraya di Kalimantan Tengah. Bapak Ibu, cukup banyak rekan-rekan di Facebook, di YouTube, dimanapun yang mengenal saya selalu tanya pada saya, Pak Didi, bagaimana sih Anda bisa sukses di Prudential? Bagaimana Anda bisa mengembangkan tim bisa seperti sekarang? Bagaimana Anda bisa memulai Prudential dari nol di Palangkaraya tanpa apa-apa? Dari tidak ada kantor menjadi ada kantor, dari tidak ada agent menjadi ada ribuan agent, dari tidak ada nasabah menjadi hari ini lebih dari 100.000 nasabah dari Kalimantan Tengah. Apa sih tips sukses dari Anda? Bapak Ibu, hari ini salah satu tips sukses yang ingin saya bagikan kepada Anda semua. Yang pasti adalah Bapak Ibu, tidak ada sesuatu yang instan di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba di muka bumi ini. Segala sesuatu itu ada prosesnya. Segala sesuatu itu ada masanya. Di mana ada masa, ada memulai, kemudian ada masa mengembangkan, dan ada masa bagaimana mempertahankan semua kesuksesan Anda. Bapak Ibu, pertama kali ketika saya menjalankan Prudential di Palangkaraya, pertama kali ketika saya memulai bisnis asuransi di Palangkaraya, saya bukan orang asuransi Bapak Ibu, saya bukan orang ekonomi, saya bukan orang marketing Bapak Ibu, tetapi saya punya prinsip satu yang namanya belajar. Segala sesuatu di muka bumi ini, kalau kita mau belajar, saya yakin saya pasti bisa. Segala sesuatu di muka bumi ini, ketika kita mau melakukan dari hal-hal kecil, Bapak Ibu, dulu apakah seorang lahir itu bisa langsung nyuntik pasiennya? Nggak bisa Bapak Ibu. Tapi karena dia belajar SD, SMP, SMA, akhirnya kedokteran, kemudian dia koas, kemudian dia akhirnya praktek, akhirnya dia bisa suntik orang, dia bisa obatin orang, dia bisa sembuhkan orang, kemudian dia mengambil spesialis bedah, kemudian dia bisa mengoperasi orang, membuat orang yang ditidurkan menjadi bangun lagi, orang bedah badan, seluruh badan kita diodak-adik bisa dikembalikan. Kenapa seorang dokter bisa melakukan itu? Karena seorang dokter melakukan satu proses yang namanya belajar. Segala sesuatu di muka bumi ini akan bisa Anda lakukan ketika Anda mau melakukan satu proses yang namanya belajar. Selama Anda mau belajar, Anda pasti bisa. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau belajar? Apakah Anda mau melakukan harganya? Bapak Ibu, kita lihat sekarang bagaimana seorang bisa menjadi dokter. Berapa tahun dia sekolah? Yuk kita hitung. SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, berarti total 12 tahun. Dia kuliah kedokteran, menjadi dokter muda, butuh waktu 4 tahun, 5 tahun, sudah 17 tahun Bapak Ibu. Beliau harus koas memang paling nggak 2 tahun, udah 19 tahun. Kemudian Bapak Ibu, apakah seorang dokter selesai koas langsung bisa praktek, langsung bisa punya pasien banyak, langsung bisa terkenal? Tidak bisa Bapak Ibu, itu sehubungan dengan jam terbang kalau pilot, ya. Bapak Ibu, segala sesuatu di muka bumi, selama kita mau melakukan proses yang namanya belajar, siapapun Anda, apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda bisa. Pertanyaannya adalah, Anda mau atau tidak? Anda suka atau tidak menjalani prosesnya itu? Ketika Anda benar-benar ingin menjadi dokter, Anda harus mau SD dulu, Anda harus mau SMP, Anda harus mau SMA, Anda harus mau kuliah kedokteran yang waktunya cukup panjang. Dan yang namanya belajar Bapak Ibu itu butuh waktu panjang. Seorang dokter berapa tahun tadi Anda coba hitung? Ya, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Bagaimana seorang bisa menjadi seorang hakim, menjadi seorang pengacara? Dia butuh waktu bertahun-tahun untuk belajar. Bagaimana Anda bisa belajar menyetir mobil saja? Itu butuh beberapa kali Anda latihan. Anda mau nyopir mobil saja Bapak Ibu butuh kursus seminggu, 2 minggu. Anda selesai kursus, apakah langsung bisa mengemudikan mobil dengan lancar? Nggak bisa Bapak Ibu. Butuh waktu untuk meningkatkan jam terbang Anda. Orang mengendarai pesawat terbang, menjadi pilot, itu ada sekolahnya Bapak Ibu. Ya, ketika Anda mau menjadi pilot, maka Anda harus mau mengorbankan waktu Anda untuk belajar. Dan pertama kali seorang pilot itu harus mau mengemudikan pesawat kecil. Pesawat yang hanya 1 orang, kemudian 2 orang, kemudian 5 orang, kemudian 12 orang, 40 orang, 100 orang. Akhirnya dia mengendarai pesawat Airbus yang bisa muat 400 orang. Bapak Ibu, tidak mungkin seorang pilot yang baru lulus kemarin sore dia langsung bisa mengendarai pesawat Airbus. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu, hal sederhana itu yang saya pakai di bisnis Prudential. Hal sederhana itu yang saya pakai untuk jalankan bisnis asuransi di Kalimantan Tengah. Dari nol Bapak Ibu. Dari tidak ada apa-apa, dari tidak ada siapa-siapa. Nol. Tanpa nasabah, tanpa agent, tanpa leader, tanpa support apapun Bapak Ibu di Palangkaraya. Hari ini begitu luar biasa Prudential. Di Kalimantan Tengah ada 100.000 nasabah percaya untuk menempatkan dananya di Prudential di Kalimantan Tengah. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya cuma mau melakukan satu proses yang namanya belajar. Selama saya mau belajar, selama Anda mau belajar, apapun itu, Anda mau jadi apapun, terserah.
Anda mau ahli masak, asal Anda mau belajar. Anda mau ahli bidang bangunan, Anda mau menjadi arsitek, asal Anda mau belajar. Anda mau bisa nyopir pesawat, asal Anda mau belajar. Anda mau jadi dokter, asal Anda mau belajar. Anda mau jadi hakim, asal mau belajar. Anda mau jadi profesor apapun, asal Anda mau belajar, Anda bisa. Nah, pertanyaannya adalah sekarang Bapak Ibu, semua pekerjaan itu baik, semua pekerjaan itu mulia. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda sudah bersyukur dengan apa yang Anda terima sekarang? Apakah Anda sekarang sudah merasa nyaman dengan apa yang Anda dapatkan? Oke, semua pekerjaan bagus. Tapi pertanyaannya adalah, ketika Anda boleh memilih sama-sama bagus, menjadi dokter bagus, menjadi profesor bagus, menjadi pilot bagus, menjadi seorang hakim bagus, Bapak Ibu, saya memutuskan menjadi seorang agen asuransi. Kenapa? Bapak Ibu, saya dulu juga pernah kerja. Ya, yang nama kerja kan ujung-ujungnya, maaf Bapak Ibu ya, kita kan bukan sekedar mau bantu orang. Ya, dulu saya servis komputer Bapak Ibu, saya keliling dari rumah ke rumah servis komputer. Ya, saya servisin komputer juga mulia, bantu orang Bapak Ibu. Ya, semua pekerjaan mulia kok. Saya dulu pernah ngajar di sekolahan Bapak Ibu, jadi guru. Ya, jadi guru juga mulia. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, kalau melakukan pekerjaan mulia, kemudian duit Anda cuma segitu-segitu doang. Ya, gaji Anda, penghasilan cuma segitu-segitu doang. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu, hari ini saya memilih bekerja di asuransi. Saya memilih bekerja di Prudential. Saya memilih bekerja menjadi seorang agen asuransi yang profesional. Kenapa Bapak Ibu? Bapak Ibu jujur Bapak Ibu, di Prudential yang saya nggak bisa pungkiri adalah penghasilan. Di Prudential Bapak Ibu, hari ini saya bekerja di Prudential. Ini tahun ke-7 saya di Prudential. Alhamdulillah saya punya penghasilan di atas 200 juta per bulan. Hanya dengan satu Bapak Ibu, tiap hari saya cuma cerita tentang pentingnya asuransi. Tiap hari saya cuma bercerita kepada siapapun Bapak Ibu tentang apa sih pentingnya asuransi dalam hidup Anda. Dan Bapak Ibu, hari ini saya nggak pernah kalau namanya maksa. Ya, mungkin di antara Anda yang melihat video saya ini adalah salah satu nasabah saya. 100.000 nasabah kita di Palangkaraya Bapak Ibu. Dan saya tidak satu pun memaksa orang. Kenapa Bapak Ibu? Saya cuma lakukan. Apa yang saya lakukan? Saya cuma cerita Bapak Ibu. Bapak Ibu, misalkan saya tanya hari ini, Bapak Ibu, rumah makan yang paling terkenal apa sih menurut Anda di Palangkaraya? Anda boleh jawab apapun Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, apakah Anda dibayar di sana? Bapak Ibu, tetapi ketika ada orang kemudian ikut masak di sana, Anda ikut seneng nggak? Bapak Ibu, tugas saya sekarang cuma cerita. Ceritakan kepada Anda semua, ceritakan kepada setiap orang bahwa apa sih pentingnya asuransi dalam kehidupan seseorang. Apa sih manfaat asuransi dalam kehidupan seseorang. Hal sederhana Bapak Ibu, kenapa saya ada di bisnis asuransi. Hal sederhana, kenapa saya ada di industri asuransi Bapak Ibu. Saya hari ini udah keliling banyak negara Bapak Ibu. Belasan negara saya sudah datang di dunia ini. Dan Bapak Ibu, hanya Indonesia yang jumlah orang punya asuransi itu kecil sekali. Di Indonesia itu dari 100 orang itu hanya 4 yang punya asuransi. Bapak Ibu tahu kalau di Jepang, ya, di Jepang itu 1 orang itu punya 4 polis. Ya, di Singapura 1 orang punya 3 polis, di Amerika itu 1 orang punya 4 polis Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau bangsa Indonesia ini pengen maju, Anda pengen maju Bapak Ibu, yuk kita ikutin negara maju. Kita ikutin apa yang orang Jepang lakukan. Kenapa Jepang itu maju? Ya, karena orangnya berpikir jauh ke depan. Sementara maaf, ada sebagian orang yang mengatakan, ngapain beli asuransi? Boro-boro untuk beli asuransi, asuransi nipu. Terserah Bapak Ibu. Hari ini keyakinan saya udah terlanjur bulat Bapak Ibu. Ya, asuransi itu dibutuhkan semua orang, kecuali Bapak Ibu, Anda bisa kasih solusi selain asuransi apa yang bisa memastikan buat Anda. Contoh Bapak Ibu, hari ini Bapak Ibu, saya pengen punya masa depan, saya pengen punya pensiun yang baik. Apa pensiun yang baik? Saya pengen pensiun nanti umur 60 tahun saya punya uang yang cukup banyak. Saya pengen ketika nanti anak saya sekolah saya punya uang yang banyak. Dan kemudian saya pengen kalau saya sakit, saya nggak usah keluar duit tapi ada orang yang bayarin. Kalau Bapak Ibu saya meninggal dunia, ada orang yang sanggup menghidupi anak istri saya, ayo saya siap meninggalkan Anda. Tapi Bapak Ibu, kalau Anda nggak sanggup, diam Bapak Ibu. Ya, hari ini saya cuma pengen nawarkan kepada Bapak Ibu semua, ya, di asuransi Bapak Ibu, saya cuma pengen memastikan kalau Bapak Ibu mau menyisihkan penghasilan Anda. Bapak Ibu punya penghasilan sekarang, sisihkan 10-20% dari penghasilan Anda Bapak Ibu. Ya, Anda simpan di tempat kami Bapak Ibu untuk masa depan Anda. Anda sisihkan 10-20% Bapak Ibu, nanti Anda tua, Anda punya uang yang cukup. Nanti Anda sekolah Bapak Ibu, ya. Anak Anda pasti sekolah ya Bapak Ibu ya. Anak Anda sekolah Bapak Ibu, kami akan siapin biaya sekolah. Bapak Ibu sekarang biaya sekolah tiap tahun naik 14% sampai 15%. Ya, kalau hari ini anak Anda umur 2 tahun, hari ini anak Anda umur 5 tahun Bapak Ibu, sudah dipastikan 12 tahun lagi anak Anda sekolah. Kalau anak Anda baru lahir kemarin, itu 17 tahun lagi anak Anda nanti kuliah 17 tahun lagi. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau punya duit atau enggak?
Kalau mau punya duit Bapak Ibu sekarang nih, mumpung anak Anda masih kecil, ya Anda sisihkan 10-20% penghasilan Anda untuk entah. Ya, Anda bisa pakai untuk nyekolahin anak, Anda bisa pakai untuk pensiun Anda. Dan di tengah jalan Bapak Ibu, kenapa saya ada di Prudential Bapak Ibu? Hari ini Prudential memiliki perlindungan Bapak Ibu sampai Anda umur 99 tahun untuk manfaat jiwa Anda. Ketika Anda meninggal kapanpun Bapak Ibu, sampai umur 99 tahun kami akan bayarkan santunan sejumlah uang yang diperlukan untuk keluarga Anda. Ya, hari ini Bapak Ibu, kalau saya punya asuransi sebanyak 6 miliar, hari ini saya punya asuransi 6 miliar Bapak Ibu, bukan karena saya pengen mati besok, bukan karena saya besok itu pengen mati Bapak Ibu, tapi Bapak Ibu, saya pengen kapanpun saya meninggal dunia, anak istri saya tetap punya kehidupan yang terbaik. Kalaupun hari ini Tuhan panggil saya, kalaupun hari ini adalah video terakhir saya dalam hidup saya Bapak Ibu, saya udah pastikan anak istri saya nggak akan kelaparan Bapak Ibu. Kenapa? Saya sudah meninggalkan santunan yang cukup buat anak istri saya. Bapak Ibu, pertanyaannya untuk Anda semua adalah, apakah kalau hari ini Anda meninggal dunia, hari ini Tuhan izinkan hari ini Anda nonton video saya ini adalah masa terakhir Anda dalam hidup Anda, dan tak sore Anda tidak hidup lagi di dunia ini, pertanyaannya adalah, bagaimana nasib anak istri Anda? Dan Bapak Ibu, hari ini Anda tahu biaya kesehatan tiap tahun naik Bapak Ibu, dan Bapak Ibu dengan menjadi nasabah kami Bapak Ibu nggak usah khawatir. Ya, ketika Bapak Ibu dirawat di rumah sakit, Bapak Ibu cukup nunjukin kartu kita. Ya, kartu kita hari ini diterima hampir 400 rumah sakit di seluruh Indonesia Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu tinggal kasih kartu kita ke rumah sakit, nanti Prudential yang akan bayar ke rumah sakit itu, Bapak Ibu tinggal pulang, tinggal tanda tangan doang. Bapak Ibu, kalau ada sebuah rekening untuk memastikan Bapak Ibu tiap bulan Bapak Ibu store ya 10% sampai 20% dari penghasilan Anda, kemudian nanti Bapak Ibu bisa, uang itu bisa Bapak Ibu pakai untuk nyekolahin anak Bapak, bisa Bapak Ibu pakai untuk pensiun Bapak. Kemudian di tengah jalan Bapak Ibu sakit, Bapak Ibu masuk rumah sakit, nggak usah pikirin biaya, kami yang akan bayarkan rumah sakit Anda Bapak Ibu. Kemudian ketika Bapak Ibu meninggal dunia, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kenapa? Karena anak istri Bapak kami akan kasih santunan. Kalau ada sebuah rekening seperti itu, kira-kira Bapak Ibu, apa yang Anda ingin tolak? Bapak Ibu, kami memahami. Ketika hari ini Anda belum bisa untuk menjadi nasabah kami, Anda nggak usah ngomong apa-apa Bapak Ibu. Kenapa? Kami tahu. Bapak Ibu tahu bagaimana dulu perbankan, orang-orang bank 50 tahun yang lalu Bapak Ibu punya rekening di bank. Nggak usah 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu Bapak Ibu punya rekening di bank nggak? Enggak kan? Ya, saat ini Bapak Ibu punya rekening di bank? Punya. Kenapa Bapak Ibu? Karena Bapak Ibu kan ngamatin. Oh, dulu nabung di bank tuh takut nanti kalau banknya bangkrut gimana? Ya, takut nanti kalau banknya kebakaran gimana? Takut nanti kalau tengah malam butuh duit gimana? Takut kalau nanti banknya kolaps, kemudian saya butuh uang cepat gimana sih? Bapak Ibu, sekarang Anda boleh lihat, ngambil uang di bank itu bisa 24 jam, setor uang ke ATM itu sekarang bisa 24 jam. Pertanyaannya Bapak Ibu, kan ada lagi keraguan orang nabung di bank, sehingga apa? Sekarang orang nabung di bank itu nggak usah didatangin orang ke rumah, orang yang datang ke bank ya. Nah Bapak Ibu, keyakinan saya udah terlalu bulat. Hari ini Bapak Ibu ngomong di Palangkaraya aja, kita rata-rata membayar klaim 0,5 miliar di Palangkaraya aja, di Kalteng. Ya, setiap minggu itu kita bayar klaim rata-rata 0,5 miliar. Sebulan rata-rata 2 miliar kita bayar klaim Palangkaraya. Bapak Ibu, bukti udah terlalu banyak. Kalau hari ini Bapak Ibu, Anda masih belum menjadi nasabah Prudential, saya cuma pengen tanya, apa yang menjadi apa menjadi masalah Anda? Ketika Anda belum yakin tentang asuransi Bapak Ibu, tolong tunjukkan ke saya, ada nggak solusi yang lebih baik terhadap asuransi? Wah Pak, sekarang ada nih, wah bisnis investasi, wah nggak usah pakai lama-lama Pak, sebulan 30% Bapak Ibu, yang terjadi itu perusahaan Anda bubar. Bapak Ibu, hari ini saya cuma pengen berbagi buat Anda semua. Ketika Anda yakin bahwa masa depan Anda adalah penting, ketika Anda yakin suatu ketika Anda pasti tua, ketika Anda yakin anak Anda suatu ketika itu harus kuliah, ketika suatu ketika Anda sakit, Anda nggak pengen keluar uang, dan suatu ketika Anda meninggal dunia, Anda tinggalin keluarga Anda, Bapak Ibu, dan saat itulah kami akan bekerja untuk Anda. Bapak Ibu, hari ini 10-20% sisihkan dari penghasilan Anda Bapak Ibu, dan kami akan bantu untuk merencanakan masa depan Anda. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan hari ini. Sukses buat Anda semua. Selamat pagi dan salam dahsyat.